Fotografi itu seperti seni. Saya kalau lihat hasil, saya suka hasil saya. Nah, kedukaan ini awalnya itu di tahun 2011. 2011 itu kebetulan oma saya meninggal. Nah, karena saya hobi foto, saya fotoin acara prosesinya. Dalam kondisi juga saya lagi bersedih ya, kehilangan orang yang saya sayang. Saya mau foto dia, biasalah foto jenazah setengah badan, 3/4, ya kan. Saya harus permisi, saya selalu izin dengan jenazah. Akhirnya saya naik motor langsung ke depan, tanya security, Pak siapa sono? Biasa, penampakan nih. Sebulan bisa ratusan ya, 100 lebih. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, karena hidup itu singkat. Nama saya Stephen, profesi saya saat ini adalah fotografer di Velvet Picture dan Maxima Image. Fotografer awalnya itu dari kuliah, saya di 2016. Saya mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. Di sana itu awalnya saya mengenal kamera digital, kamera analog. Dari mata kuliahnya ada di sana mata kuliah fotografi. Dari sana timbullah niat saya, kecintaan saya terhadap fotografi. Di sana saya mengikuti berbagai macam lomba-lomba foto, hunting foto pada saat di Bandung gitu. Jadi Velvet Picture itu berdiri di April 2013. Nah, kedukaan ini awalnya itu di tahun 2011. 2011 itu oma saya meninggal. Nah, karena saya hobi foto, saya fotoin acara prosesinya. Dalam kondisi juga saya lagi bersedih ya, kehilangan orang yang saya sayang. Saya foto, wah ini kok rasanya beda gitu. Beda dibanding foto-foto yang lain yang sudah pernah saya tekuni. Nah, dari hasil tersebutlah yang saya jadikan sampel untuk kerjasama di Rumah Duka ini. Seiring berjalannya waktu sampai di awal 2013 saya mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja sama dan melayani di Rumah Duka ini. Nama saya Dharma Setiawan, saya fotografer dari tahun 90-an udah terjun 90-an. Saya dunia fotografi sejak SMP. Ayah saya punya kamera dulu Fuji KMP105. Lalu saya mulai terjun di dunia fotografi itu waktu mulai kuliah. Kuliah pun saya sudah bisa bayar sendiri karena dari usaha foto itu. Fotografi itu seperti seni. Saya kalau lihat hasil, saya suka hasil saya. Makanya kalau saya habis foto tuh saya seneng lihat di kalau kita pindah komputer kan, itu seni. Salah satu seni. Saya suka juara juga, di SMA saya udah beberapa kali juara. Nah, saya pernah juara DKI, juara nasional. Nah, dari situ saya sering foto, ikut lomba-lomba, foto modeling juga sering. Waktu zaman artis masih sebelum jadi artis, saya kan ikut foto model karena sering foto model, saya terjun di dunia foto wedding. Lama-kelamaan kan wedding kan pada bergabung dengan paket bridal atau rias kan. Jadi job agak sepi, saya lari ke kedukaan. Awal foto kedukaan saya foto kebanyakan dari saudara dan family kan, atau teman yang ada meninggal, opanya atau tantenya kan. Nah itu saya lama-lama tertarik, walaupun memakan waktu, karena kan itu kan kita nggak tentu jadwalnya kan, keluarga yang menentukan jadwal, kita hanya mengikuti jadwal dari keluarga. Jadi lambat laun ya saya tertarik, karena foto itu saya pikir ada kepuasan juga fotonya, sejarahnya.
Sejauhnya awal-awal sejarah kita bergabung. Dulu kita ada 3 vendor. Saya bergabung di Heaven itu udah dari tahun 2002. 2002 saya bergabung dulu dengan namanya Naga Sakti. Sekarang berubah jadi Grand Heaven. Karena vendor 3 orang terlalu banyak, satu keluar, tinggal bertiga, daripada kita bersaing, lebih baik kita bergabung. Jadi kerjasama, rugi dan untung bersama, tanggung bersama. Oke, tantangannya ya, sebenarnya ada banyak. Di awal-awal saya merintis itu, kesulitan yang saya alami itu pertama masalah waktu. Waktu kenapa? Waktu itu kita harus standby 24 jam, sedangkan di awal-awal kan tim saya belum terbentuk. Kita masih 1-2 orang gitu. Di sana saya harus marketing iya, menawarkan iya, foto iya gitu. Pernah suatu ketika pada saat awal-awal itu marketing Rumah Duka nelponnya itu jam 2 malam, jam 2, jam 3 malam. Kondisi hujan, saya udah tidur. Jam segitu ditelepon bahwa ini ada keluarga yang butuh jasa dokumentasi dan minta sekarang untuk ditemuin. Untuk diobrolin nih apa saja yang mereka bisa dapat dari dokumentasi ini gitu ya. Saya jam segitu bangun, cuci muka ya jalan. Nah itu tetap saya ketemuin gitu, karena sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan kita ya terhadap keluarga. Velvet Picture itu cuma bekerja sama dengan satu rumah duka yaitu Grand Heaven. Dari tahun 2013 sampai saat ini Velvet Picture puji Tuhan masih dipercaya untuk tetap melayani keluarga kedukaan di Grand Heaven. Kita menawarkan itu ada jasa foto, jasa videografi, dan live streaming. Itu 3 itu. Kebanyakan sih rata-rata foto ya Pak ya. Foto. Kalau untuk video Pak? Video ada, cuma untuk komposisinya lebih banyak foto dibandingkan video. Yang kita layani itu ada 3 agama sebenarnya. Yang mayoritas ya ada agama Kristen, Katolik, dan Buddha. 3 itu. Tapi kita juga pernah melayani yang beragama Muslim dan Hindu pernah kita liput. Pada saat oma saya itu meninggal, tidak ada yang menawarkan untuk yang proper ya untuk menggarap bidang ini gitu. Ya dari sana saya melihat ada kebutuhan untuk pelayanan untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Saya sih terus terang, sebelum saya foto jenazah, saya kalau ke rumah duka itu, bukan ke rumah duka, kalau ke kamar mayat, kalau kita mau ke toilet kan dekat ruangan jenazah, itu serem saya. Dulu takut, tapi sejak saya terjun di bidang kedukaan, biasa aja. Saya juga kalau foto jenazah, selalu kalau jenazah kan liputnya dari kamar jenazah, dimasukin tempat stainless, kan masuk ke ruangan rumah duka kan pindah ke peti. Nah itu nanti abis dari situ diangkat, saya mau foto dia, biasalah foto jenazah setengah badan, 3/4, ya kan. Saya harus permisi, saya selalu izin dengan jenazah. Maaf, saya harus memfoto karena diminta foto dari keluarga, gitu aja. Selalu permisi saya, harus pamit. Istilahnya ya gimana ya, kalau nggak izin kan kita nggak boleh. Nanti kalau tiba-tiba ada yang kadang keluarga nggak kasih, kadang saya ikut keluarga sih, izin dulu. Boleh nggak foto jenazah? Boleh foto. Ada yang nggak mau. Ada yang minta liputan foto kedukaan, tapi nggak boleh tampak jenazah. Itu yang sulit. Sulit itu. Dia minta foto liputan kedukaan, tapi jenazah nggak mau kelihatan. Ya pintar-pintarnya fotografer. Cara pengambilannya momen dari mana gitu. Mereka butuh karena seperti dokumentasi kan, ayah atau ibu atau anak meninggal gitu kan, ada kenangan bisa dilihat kembali. Tapi pada dasarnya sih jarang loh. Saya juga ngeliput mertua, orang tua saya nggak pernah buka. Orang tuh minta, tapi nggak pernah buka. Mereka kalau buka kembali memori yang sedih.
jarang loh. Memang sih mereka minta hanya buat dokumentasi. Ada saya pernah dapat klien sampai sekarang pun nggak mau buka. Dia hanya buat dokumentasi aja. Dia kalau buka nangis, sedih. Mereka tuh minta hanya buat dokumen aja, buat simpen dokumentasi aja, gitu. Tantangan yang terberat jadwal. Kadang-kadang keluarga itu udah kasih tahu jam sekian, tiba-tiba dia berubah waktunya. Nah itu kita kalau kita standby kita nggak masalah. Kadang-kadang kalau kita belum standby kan banyak yang foto nih, apalagi kalau di setiap ruangan hampir foto semua. Nah itu yang kendalanya, ngatur waktunya sulit. Pernah contohnya waktu foto Presiden Soeharto, pada saat itu saya mau lamaran ponakan, udah siap mau pergi makan, tiba-tiba diutus. Saya berangkat langsung, nggak siap nggak apa, mau berangkat ke Solo, nggak ada jas, nggak ada jasi, tau nggak pakai apa? Saya pakai punya yang orang meninggal punya, tapi yang baru kan rumah duka kan ada kantin, jas, dasi. Saya pakai punya rumah duka punya, baju putihnya, langsung berangkat. Itu dia yang mendadak, itu saya paling bingung, nggak siap. Harus berangkat langsung ke Solo, langsung ke Bandara Halim. Ya siap, tugas, langsung jalan. Keluarga udah mengerti, karena kan udah profesi kan, udah mengerti. Sebulan tuh biasanya motret berapa keluarga, Pak? Sebulan bisa ratusan ya, 100 lebih. Saya kalau liput rumah duka kan kalau untuk orang tua ya, orang tua atau dewasa udah meninggal, saya biasa tahan air mata. Tapi yang nggak tahan kalau yang meninggal itu anak kecil. Kita kadang punya anak. Saya kalau anak kecil meninggal umur 10 tahun, 7 tahun, pasti ngeces saya, nggak berhenti. Tapi karena tutup dengan kamera, jadi nggak ketahuan. Ya agama-agama yang paling simpel ya agamanya Kristen, Katolik. Dia ibadah kan ada sama nyanyi, ada nyanyi kan. Kadang-kadang lagu-lagu itu walaupun saya nggak hafal karena keseringan jadi terenyuh hati kita. Lagu-lagu gereja itu indah banget gitu kan. Nah kalau Buddha juga kadang-kadang karena saya bukan Buddha, saya juga kadang-kadang juga suka dengar lagu itu juga, saya di rumah suka tersentuh gitu. Tapi jadwalnya yang paling susah agama Buddha dan Konghucu karena mereka lihat hari baik. Ada jam-jamnya, jam masuk peti, jam tutup peti, jam pemakaman, ada jam-jamnya. Itu waktunya kita harus fleksibel ikutin keluarga. Mungkin yang salah satu yang saya masih ingat itu yang kasus yang viral almarhum Mirna kopi cyanida itu kita Velvet dipercayakan oleh keluarga untuk mendokumentasikan acara tersebut dari awal di rumah duka sampai selesai ke pemakamannya. Kita secara eksklusif meliput untuk foto dan videonya almarhum Mirna. Momen-momen yang menyedihkan buat saya itu saya rasa ketika prosesi sebelum penutupan peti ya Pak ya. Karena di sana keluarga kedukaan terakhir kali untuk melihat fisik dari almarhum, keluarga yang mereka sayangin. Itu momen penutupan peti. Setelah itu ada momen sebelum masuk ke krematorium, sebelum peti dimasuk ke dalam oven. Itu untuk kremasi atau sebelum peti diturunkan di liang lahat, itu untuk yang dikubur. Itu momen-momen yang dramatis menurut saya. Yang kita sebagai fotografer harus jeli dan cepat untuk menangkap momen tersebut. Di awal-awal saya masih meneteskan air mata untuk meliput momen tersebut. Cuma ya makin kesini ya saya lebih profesional untuk meliput. Saya pernah di rumah duka salah satu punya rumah duka grup punya Heaven. Saya parkir motor di kamar jenazah. Itu di belakangnya rumah duka. Kalau rumah dukanya Heaven kan sebelah kanan beda. Itu di situ banyak keranda-keranda. Nah di situ saya ditegor, Pak pulang ya. Saya bilang iya. Nah saya mulai pakai helm. Saya bilang jalan yuk. Kok nggak ada yang ini nyaut gitu. Dia main kayak bunyi batu, sedang main batu. Saya cari nggak ada.
Akhirnya saya naik motor langsung ke depan tanya security, Pak siapa sono? Biasa, penampakan udah. Tapi saya biasa aja sih, biasa aja. Karena saya udah saya foto jenazah tuh udah ribuan, nggak kehitung. Dari tahun 2002. Ada, yang selam ada. Mereka bunuh diri, seperti pernah bunuh diri. Saya dihubungin sama marketing Rumah Duka, padahal mah ada foto nih. Cuman mereka nggak bilang itu jenazah yang udah berapa hari kan. Saya masuk ke kamar jenazah, saya masuk, ya ampun baunya. Maaf ya, karena kan udah seminggu kali, udah hitam. Ya mau nggak mau lah kita melayani kan, karena itu udah profesi kita di situ. Ada lagi yang foto yang kakinya udah diamputasi. Pak tolong foto dong papa saya, kakinya yang udah dipotong, yang sebelahnya udah borok. Dia nggak masuk, saya masuk kamar jenazah sendirian. Ada 8 jenazah, saya mau senggol-senggol minta maaf aja, saya kalau senggol jenazah gitu aja. Pernah juga yang macam-macam bunuh diri. Ada yang bunuh diri dari Mangga 2, ada yang bunuh diri ibu sama anak loncat dari macam-macam. Jadi ya kita ya profesional harus berani. Foto lain paling berkesan yang saya foto ya mantan presiden kita yang kedua, Presiden Soeharto. Kalau dari sebelum dia meninggal, dari Rumah Sakit Pertamina sampai ke Cendana itu anak buah saya. Saya waktu itu padahal Pak Harto pas meninggal tuh saya mulainya dari Halim saya berangkat. Dari Halim saya ke Solo naik pesawat Hercules. Waduh minta ampun, naik Hercules udah gitu sampai jam 2 malam. Wartawan udah dari garis tuh dari jauh. Nggak boleh lewat. Saya paling nekat. Nggak ada name tag, maju terus. Keluarga Pak Harto saya foto maju. Kan ambil momen yang baik kan. Yang paling bagus saya foto. Saya disikut pas pampres. Wah, disikut berapa kali saya. Karena saya nekat ya. Saya mengambil jarak dekat ya. Nah setelah itu kita berangkat ke Astagiri Bangun. Saya naik ambulan cadangan. Tapi luar biasa saat itu. Masyarakat turun semua, mobil berhenti. Ambil kembang yang di mobil itu yang di depan itu. Itu saya berkesan sekali itu. Foto Pak Harto. Hidup itu tidak ada yang tahu, hidup harus kita jalanin dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya bisa ngomong begitu ya? Mungkin pengalaman saya sebagai fotografer kedukaan, hari ini saya fotoin tamu datang ke ruangan, masih sehat bugar tamu tersebut. Minggu depannya tamu tersebut ternyata sudah almarhum dan menjadi klien kita. Sehat bugar, minggu depannya udah meninggal gitu. Itu salah satu contohnya aja sih. Juga pernah kejadian orang tua dari klien, salah satu klien meninggal, orang tuanya salah satunya meninggal. Nggak lama 1-2 hari kemudian saudara kandung dari klien tersebut juga ikut meninggal gitu. Jadi ada 2 almarhum yang harus dikebumikan. Ya hal-hal tersebut dari cerita saya itu ya menjadi pelajaran saya, ya saya harus lebih banyak waktu untuk keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga karena hidup itu singkat. Ya itu dia, kita hidup dan mati kan di tangan Tuhan. Nah pengalaman saya kalau di Rumah Duka, kadang-kala keluarga suka bertengkar. Ada aja bertengkar keluarga. Nanti itu aja saya pernah saksin sendiri. Ibunya meninggal, dia 2 saudara lemparan kursi. Luar biasa saya bilang ini. Makanya kita kalau kita orang tua sedang meninggal, sebaiknya kita harus damai, rukun. Karena orang tua kan udah pesan kan kalau kita tinggal harus damai. Jangan sampai kita ribut-ribut gitu. We create legacy. Itu tagline dari Private Picture. Saya sendiri berharap hasil-hasil foto dari saya maupun tim-tim saya dapat membantu keluarga kedukaan. Bagaimana keluarga melihat tamu-tamu yang datang, relasi, teman, atas segala kebaikan yang telah almarhum lakukan semasa hidupnya. Perolehan-perolehan prestasi yang diperoleh oleh almarhum itu dapat dilihat oleh keluarga, anak, cucu, serta generasi berikutnya. Kami masih terus
untuk dapat melayani keluarga-keluarga kedukaan, dapat memberikan hasil-hasil yang lebih maksimal lagi ke depannya untuk keluarga-keluarga kedukaan. Ya, kita dapat ekspansi lebih baik lagi di luar daerah, tidak hanya di Jakarta gitu. Itu harapan saya. Harapan ceritanya, ya saya bekerja untuk melayani klien yang lebih baik lah. Luar biasa kerja ini, tapi saya puas. Saya melayani dengan tulus. Cita-citanya kita dari Rumah Duka Heaven kan di sini ada kan Heaven Jakarta. Di Surabaya kita ekspansi ada buka juga, ada karyawan ada 5 orang. Heaven Surabaya. Terus sampai tua sih mungkin ya lihat mungkin saya bisa turun ke anak atau mantu nanti. Gitu. Kalau sampai tua sekali nggak mungkin, udah gemetar pasti kalau foto.